Mbah Saji niki. Kula Pak Saji, situs pertapaane Tawangalun Rawabayu yang pun cukup dikenal oleh masyarakat luas. Gitu. Iki Songgon nggih Mbah Pak Saji. Nggih, Mbah Saji iki Songgon. Nggih. Nggih. Selo kiri. Iya? Aning Pati. Selo kiri. Oh, Selo Giri, Aningpati. Namine sinten? Kula Nggih. Matro. Oh, Matro nggih. Matur nuwun. Sinten, Bu? Sudaima, Dari situs pundi namine? Boyolali, Situs apa namine? Bujokso, Oh, Boyo Jogso. Bujokso, Petek, Sudaima, Oh, Sudaima, oh Sudaima. nggih. Dari situs Boyo Jogso nggih, Boyolangu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo. Nah, ini namanya sinten Pak? Pak Rusyono, Tugi situs pundi? Kubradowo, Mbah Dowo. Pak Badowo nggih. Nggih. Oh, nggih Alas Purwo nggih. Purwo Badowo. Tugi situs pundi Pak? Jadi Pak Oh, Jati Papa. Namanya sinten? Temon. Pak Temon nggih. Oh, Tugi Jata Alas Purwo nggih. Nggih. Matur nuwun. Oh, nggih. Iki tugi situs Macan Putih nggih Bu nggih. Tugi situs pundi Pak? Cili. Bu Cili. Namanya Mbah sinten? Kan Sampai sinten namanya? Pak Asio. Iya. Oh, Pak Mario nggih. Matur nuwun. Tugi situs pundi Pak? Situs Bambuyut Mas Ajijen Pengantikan Banyuwangi. Oh, Pengadilan Banyuwangi. Matur nuwun. Tugi situs pundi ya? Situs Bupati ke-11 Di mana? Oh, Kalibaru itu. Oh, ya. Tugi situs pundi Mas? Setinggil Oh, mencar. Setinggil Muncar nggih, teman. Tugi situs pundi Pak? Ini Itu? Buyut Atika. Oh, Buyut Atika Nigiri nggih. Oh, nggih, matur nuwun. Dari situs mana, Pak? Makam Datuk Abdurrahim Wazir. Oh iya. Atas nama siapa, Pak? Haji Muhammad Reza Pahlavi. Oh, nggih, matur nuwun. Oke, sama-sama. Pak pundi, Pak? Kumendem, Sumber Jaya Kumendem. Oh, namanya situs sih. Situs Mbah Jaya Kusuma Mbah Kopak. Oh, Mbah Kopak. Namanya sinten, Pak? Pak Buamin Juru Penjini. Oh, nggih, matur nuwun. Di situs pundi, Pak? Situs saking Desa Seraten, Oh, Kedawung, Prabu Tawangalun. namanya sinten? Pak Imam Musari. Oh, nggih, matur nuwun. Sampun. Keng Temu Guru. Oh. Jaya Purnomo. Oh, Jaya Purnomo Temu Guru nggih. Asma sinten? Lo Mas Hendri. Oh, nggih, matur nuwun. Itu makam Mbah Wali Abbasan Basri Kedungu Tegal Brimo. Oh, Tegal Brimo. Namanya sinten, Pak? Nami kula Pak Nur Kolik. Oh, nggih, matur nuwun. Situs mana, Mas? Situs Kawitan Alas Purwo berarti ya? Alas Purwo. Atas nama siapa? Kusnoto. Ini sinten? Mula, Dari Jubel pundi? Bahali Mustafa, Daerah pundi niku? daerah Dongasri dan Buntung, pinggir alas ketika. Niki gangsal yang gangsal niki. Alas Mas. Tegal Oh, Trimo. Tegal Brimo. Nggih. Mbah sinten nama? Bu Murah. Bu Murah. Nggih. Kan? Namanya sinten, Bu? Bu Mujirah. Bu Mujirah. Situs pundi? Samping ya. Oh, Umur dari Desa Macan Putih, Kecamatan Tabat. Jaga situs Prabu Tawangalun. Bapak sekalian yang saya hormati, masa pandemi atau wabah ini sudah 4 bulan ini, Pak. Oke, 4 bulan ini. Nah, alhamdulillah Banyuwangi sekarang sudah mulai dipercaya oleh pemerintah pusat dan khalayak umum, baik nasional maupun mancanegara. Ini sudah mulai sedikit demi sedikit membuka kunjungan. Apalagi kemarin Pak Jokowi yang sudah kesini bahwa Banyuwangi sudah siap untuk memulai era baru. Beban kemudian new normal, kula yang mengartikan itu era baru, kebiasaan baru, budaya baru. Budaya baru niki asline nggih mboten asline balik malih zaman cilik jenengan kali kula kan ngoten nggih. Ya saiki
Pemerintah mengadakan setiap rumah, setiap wisatawan, termasuk tuan jenengan, harus ada namanya cuci tangan di depan. Zaman kini namanya batasan kan wonten gitu. Wong tua yang dhisik kan mestine kan ngarepe mertu teko omah, balik wisuwa tangane, nek sing duwe bayi aja nyekel bayine anake nang nggone bengan dhisik kan wonten nggih enten dhisik nggih. Nah, sebenarnya itu kan juga sudah hal seperti ini sudah dilakukan oleh mbah-mbah buyut kita dulu. Dan gitu. Cuman kita ini masyarakat sekarang ini era yang seperti ini mereka itu sedikit kayak terlupakan. Padahal hakikatnya ya bener. Ben bersih ngoten mlebu omah ben rijik. Virus iku nek panas nyatane saran daripada pemerintah, saran dari kesehatan itu kan juga dulu ada jam 09.00 nonggone panasan caring. Ya kan? Lebih baik. Kalau enggak ya sudah gentong niku. Gentong di telekono, di kayak tembo tah napa tiap anu diisi. Kalau mungkin yang kalih anu di sing rada rame iki nggone anu meh di Lastono, turun tuki Lastono. Turun teko. Iku rame. Pak Turi kemarin sudah, karena sekarang ada acara di desa kemarin sini. Itu harus disarankan itu. Harus sarankan. Jadi padasan cuci tangan itu penting harus ada, Pak. Kalau gentong ya tembo, ya monggo lah artinya jenengan sing lebih etnis apa. Misalnya pas ono nang kono nek kali apa banyu sing mili dikai napa namine pring ngoten sing penting weso ngoten ya enggak masalah gitu loh. Saniki enggak mesti Pak kudu gentong kudu benda. Akalin jenengan nggo kowe nek kali nang kono piye carane wong iso nang ngarep kene iso weso dikai pring misalnya. Ya pancurne iku dikai sabun kan yo iso. Cara dipacune dikai dalan ilene banyu. Ngoten Pak nggih. Yang pertama. Yang kedua, panjenengan wajib mengunjung itu pakai masker. Wajib niku. Pak, nek enten pengunjung mboten kandha masker ya napa? Jenengan bisa dodolan nang kono. Ya dodolan kok njaluk misalnya desa, sampai lapor nang desa nang kelurahan, sarane tuku dinas. Desa kan ngadakan, Pak, nika wajib pakai masker. Lali mbut masker. Nika wonten Pak, regane 3.500, regane 5.000 misalnya. Itu harus tegas, Pak. Ndak bisa dikangkat. Masker itu wajib. Niki tasik dereng enten dendaan nih sanksine. Di Bandung akan berlaku, di Jakarta sudah diberlakukan sanksi itu. Dendane. Jadi nek teng mriko pun enten sanksi, Pak. Nek sing gak gawe masker kena denda 100.000. Nah wis ta. Gitu. Nah, dengan seperti itu jenengan kalau itu ketemuan orang anu pasti akan makanya jenengan mewajibkan para pengunjung itu pakai masker. Wajib niku hukume wis. Ndak bisa diganggu gugat. Ngoten nggih? Sekarang. Kemudian jenengan biasa lah teng datuk niki rada rame. Nah niki mohon bisa diatur cara masuknya untuk mengatur social distancing, untuk mengatur jaraknya, Pak. Saat niki rata-rata dalam contoh teng datuk niku dalam sekali pengunjung datang pinten? Ada berapa? 100 200? Ya kalau sekali anu ya satu rombongan gitu. Nggih. Ya kadang sampai 2 bis 3 bis. Nah, 2 bis 3 bis 100 katakanlah. Nah, kapasitas di dalam kita melihat. Nah, jenengan sakit ngira-ngira nek wong ngaji misalnya di sini nanti disarankan Bu nanti gantian. Jadi ngaji di sini kayak dianggap katakanlah 10 menit lah misalnya. Dikasih waktu. Lah pengunjung niku nek enten aturan pasti akan manut, Pak. Nah, ini kok bisa ditulis nanti minta anu Mas Agus nanti bisa dibantu mintakan apa? Banner di sana untuk ditempelkan teng mriko. Jadi apa saja anu jaga jaraknya. Aturannya dalam jam kunjungan itu maksimal berapa menit di dalam. Nah, nanti kapasitasnya biar biar dihitung dulu kapasitasnya. Nah, nanti sewaktu-waktu jenengan akan kita pantau, Pak, karena kami menganggap ini semua adalah destinasi. Seperti destinasi lain nonton simulasi. Mungkin jenengan saged
saged ngubungi Mas Agus, Pak ini nanti mungkin akan ada banyak orang misalnya. Jadi kan nanti bisa cuman ya, termogan mudah-mudahan bisa mengadakan ya Pak nggih. Nanti termogan bisa mengadakan, kita akan simulasi, kita akan syuting. Ya, hubungan dengan tim pemasaran Mas Agus. Ya, hubungan pemasaran nanti kita ambil gambarnya untuk yang ada di wisata religi. Nah, ini jadi di syuting. Nanti lama habis itu keluar yang lain. Nah, kesempatan untuk di luar itu banyak orang-orang yang jualan apa namanya bisa jualan nanti. Kamu terus jualan bunga, sudah ada jualan oleh-oleh di depan itu. Silakan nanti jam sekian sampai jam sekian monggo diatur bagaimana. Jangan bisa diskusi khusus untuk kali Pak Haji ya. Itu jadi yang lain juga demikian Pak. Nah misalnya pas pengunjungnya akeh, jenengan saged atur. Ojo sing penting nang jero iki nek jarake sak meter iki wong piro ya, ngoten. Jenengan saged yang jawaban niku diatur Pak disediani. Teng pintu masuk niku mbuh ketang bangku kek napa ngoten Pak. Nggih niki bagaimana ini aturan Pak, nggih aturan yang sudah diatur karena untuk memutus mata rantai daripada wabah niki. Nggih, selain jenengan nggih nah ditolong teng sing jebol teng sing apa namanya jeneng jagi niki wau mugi-mugi ndang marek wis. Kula niki nek kadang nek nun sewu Pak selama 4 bulan iki kula ningali nangis kula Pak tenan. Ya Allah kok salah Mang Soyo sampai kaya ngeten iki ngoten lho. Kaya sampai segini gitu loh. Nah ini kadang-kadang mari selain itu kita juga ibaratnya syariatnya itu tetap saran daripada pemerintah ini tetap harus kita laksanakan gitu. Tapi kembali ke memohon kepada Yang Maha Kuasa ini pun juga kita lakukan sesuai dengan cara-cara panjenengan piyambak. Nggih, nggih matur lah jenenge wong sing makam niku jasate ora enek tapi ya sik enek kan ngoten Pak nggih. Nggih. Didongane ndang-ndang mari. Kula nggih ngoten Pak. Nggih ngoten kadang-kadang nggih teng apa namine makam-makam niki saking sakniki kadang tasik 1000. Biyen iki kan jenengan tak remer-remer piyambak kula kadang-kadang kan bengi rono sore ngoten. Nggih, ini tuh. Jadi social distancing pertama padasan, nomor kalih masker, nomor 3 jarake teng lebet. Nggih, niku penting. Sakit Pak nggih? Nah, nggih, insyaallah dan harus itu karena itu syarat minimal Pak, syarat minimal. Minimal yang memang harus dilaksanakan oleh seluruhnya. Yang kedua, yang selanjutnya Bapak sekalian, karena Banyuwangi sudah mulai dibuka untuk new normal, istilah budaya baru, era baru, bikin jenengan nggih harus siap-siap untuk itu, untuk melaksanakan standar kesehatan yang sama saya sarankan ya itu harus siap. Kalau tamu ngeten sampai kayak ngeten iki ditandai Pak, terus mulai paling tidak sak meter. Kemudian Bapak sekalian terkait dengan Pak temeriki mungkin mulai rusak perawatan, jenengan saged matur, kita akan turun melihat, kemudian nanti kita akan bikin surat apalagi nek jenengan gak ada HP sing ana fotone difoto dikirim nang gone Pak Agus, nanti itu menjadi dasar nang WA-ne Pak Agus di dasar damel surat mungkin nek mriki mboten ten anggaran damel surat mungkin teng PU diusulne nang gone PU. Karena anggaran kita juga terbatas untuk ini, akhirnya nanti kita akan bikin surat kepada PU. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang mungkin dapat kami sampaikan informasi. Kami berharap ada perubahan-perubahan yang ada di masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, katakan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan ini apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan mohon juga untuk ditindaklanjuti. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan Pak Kadis, Pak Sekdin, yaitu kaitan dengan jumlah kunjungan wisata ya. Jadi kunjungan wisata ini saya harapkan setiap ada pertemuan jenengan bawa catatan
catatan bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan ini sekian, nanti dikasihkan ke saya, itu pun kita kirim ke pusat nantinya. Jadi dari pusat itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan cagar budaya itu tiap bulan minta data kunjungan, termasuk destinasi wisata yang lainnya, bukan hanya religi, bukan hanya situs, termasuk wisata-wisata umum. Itu juga wisata alam, wisata-wisata buatan, itu selalu dimintai kunjungan wisata. Kan kapan hari bulan yang lalu kalau nggak salah saya pernah bilang minta data itu tapi selama ini belum ada yang ngirim ke saya. Belum Ini mohon sekali, karena apa, itu untuk dasar kita. Misalkan ada pertanyaan dari inspektorat atau apapun dari BP kan sebagainya. Apa sih kerjaannya? Ini loh Pak. Ya, ini dasar saya untuk memberitahu, ini loh Pak. Ada kunjungan, dia memberikan informasi ini atas dasar kunjungannya sekian, bulan ini sekian. Seperti itu tujuannya untuk itu. Kemudian yang kedua juga disampaikan terkait jangan, saya kira sudah paham ya apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, Pak Sekjen tadi, pakai masker dan sebagainya. Nah, yang saya juga perlu kami garis bawahi di sini ini kedisiplinan Pak, yang saya uji, karena mungkin selama ini saya juga selalu teposin liro sabar saya ini sampai gini, tapi karena Pak Sekjen sudah mengatakan seperti itu berarti sudah tidak bisa ditawar lagi. Hanya setiap ada terkecuali ngapunten, namanya manusia itu ada kepentingan yang sudah betul-betul yang tidak bisa ditinggalkan, terkecuali seperti itu. Jadi saya mohon untuk hadir, jadi kita monggo kantor ini kantor jenengan gitu loh, bukan untuk kantornya orang-orang pariwisata aja. Makanya kenapa kalau dulu kan betul kami punya staf namanya Pak Gatot, itu kan selalu keliling tentang lokasi dan destinasinya. Tapi karena sekarang kita juga yang pertama itu karena keterbatasan tenaga, kegiatan kita juga banyak, makanya sampai itu biar bapak-bapak merasa ikut memiliki. Niki kantor jenengan niki Pak. Saya itu kantor jenengan. Misalkan jenengan capek di depan, aku tak istirahat nang kantorku, monggo pinarak teng mriki, dipersilakan, tidak apa-apa. Ini kantor jenengan. Makanya kenapa saya pertemukan setiap 3 bulan sekali, itu biar kita itu saling ketemu, saling mengenal, ngoten loh. Kalau dulu kan tidak pernah ketemu ya selama saya beberapa bulan itu, kok tidak ada pertemuan jupul. Ternyata setelah ada pertemuan ini kita kenal, saling mengenal satu sama yang lain. Dan ngoten Mbak tujuan ini makanya saya minta nanti setiap 3 bulan, kecuali ada kepentingan seperti kemarin saya terima telepon, Pak saya ada acara ini saya tidak bisa, monggo. Tidak kaku, kita tidak kaku, monggo, asalkan itu betul-betul ada kegiatan. Tapi seandainya tidak ada kegiatan, monggo jangan rawuh ke sini. Kan ngoten Pak nggih. Toh 3 bulan sekali. Nah, nanti rencananya akan kami buat 1 bulan sekali, cuman kayaknya kalau 3 bulan sekali kasihan bapak-bapaknya Pak. Karena apa sih? Jauh, di samping itu kan cuman transportnya juga banyak, yang ya kalau yang di kota, ya kalau yang di Alas Tegal Delimo, Alas Purwo kan kasihan, makanya itu. Makanya dengan adanya 3 bulan sekali mohon untuk hadir nggih Bapak nggih. Sepakatan nggih. Ya, nanti juga yang belum hadir ini nanti akan saya beritahu seperti itu. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir kami minta Bapak, juga sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, minta setiap destinasi itu pasti kan ada sejarahnya. Namanya kan peninggalan sejarah, namanya situs, kan? Pasti ada sejarahnya. Saya minta sekilas saja. Berapa gitu loh, ini ceritanya seperti ini. Kalau ada orang tanya ke sini, Pak itu saya mau ke sana, ceritanya gimana? Saya bisa menerangkan, ini loh ceritanya kayak begini, monggo jenengan ke sana. Iya Pak nggih. Pernah saya sampaikan gitu ya ceritanya ya. Apa namanya permintaan sejarahnya itu nggih. Selama ini juga saya juga belum pernah menerima. Ada beberapa yang satu kalau nggak salah saya terima, masih saya taruh di meja, tapi saya harapkan semuanya untuk memberikan itu apa namanya catatan sejarah itu. Sekilas mungkin nggak terlalu banyak-banyak, saya kira itu nggih. Saya tunggu 3 bulan lagi, siap nggih Pak nggih? Siap nggih. Tertulis Pak nggih. Tertulis Pak, tertulis. Nah, misalnya jenengan betul saged nulis, putrane mawon kangge nulis jenengan sing ngomong ngoten nggih. Nggih, Pun. Saya kira begitu Pak nggih. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Musari dari Desa Sraten, Kedawung, Makom, Prabu Tawangalun dan Pak Gitik. Berhubung dalam masa ini masih corona Pak, karena setiap hari sore diadakan arah-arahan takdir sewu, ini apakah bisa diadakan lagi apa enggak Pak? Karena masanya ini kan masa ruami sekali Pak Agus itu ya. Sampun nggih Pak. Sampun, makasih. Kula jawab oleh Sari. Sebelang oleh Sari.
Nah sebelah Oresari kan ya begitu ramenya Kang Adat. Iya. Insyaallah kedawung niku riyen sing Mbak sing pertama ngawali kula. Niki. Alhamdulillah terus dilaksanakan. Nah, Bapak sekalian, adat ini di Indonesia ini ada dua hukum. Hukum formal dan hukum adat. Hukum sami-sami ada enten sanksine. Hukum formal sanksine nggih KUHP. Hukum adat ini hukumnya hukum adat dan harus dilaksanakan. Ya. Lah, tetapi apakah dengan adanya pandemi, dengan adanya wabah ini, adat ini tidak bisa dilaksanakan? Insya Allah bisa. Artinya bisa dilaksanakan poin-poinnya saja. Nek riyen niku rame-rame, sekarang poin-poinnya orang-orang adat ini melaksanakan kasare sing wajib iki selamatan kok kene. Wong limo ae tokoh-tokohnya. Sing penting kan adat ini bisa untuk keselamatan masyarakat yang ada di situ, Pak. Iya kan? Kados wonten di Olesari niku yang biasanya pelaku adat melaksanakan ritual sebelang Olesari niku jumlahnya sampai 70. Kemarin hanya 8 orang, Pak. Selamat dan tidak dilaksanakan sebelahnya. Omproke mawon sing niki langsung teng punden dan sebagainya. Sama. Saya kira teng mriku napa? Kula ningali kan selamatan. Iya. Selamatan nggih, selamatan teng Bagite. Nah, ini Pak Nun Sewu di Kediri sama. Di Kediri itu jelas-jelas adat itu melanggar hukum formal. Jelas niku napa? Minum. Wah. Jelas kan melanggar. Tapi ketika tidak dilaksanakan sempat dilarang oleh Mustika, Pak. Tidak boleh. Akhirnya dampaknya napa? Enten sing pecah. Setiap hari ada orang mati sampai yang ke-7 kalau nggak ke-9. Akhirnya dari tokoh masyarakat itu, Pak, ini harus dilaksanakan. Ketika orang itu dibawa ke rumah sakit, setelah dilaksanakan dibawa rumah sakit sampai meninggal. Bapak saya meninggal, Pak. Sampai kalau nggak ke-7 9 itu. Katanya yang di sana. Hanya dilaksanakan pas di luar rumah sakit gak diapa-apa waras, Pak. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak masuk akal, nggak bisa dipikir secara akal. Akhirnya sampai sekarang itu, tapi nggak semua masyarakat minum, enggak. Mungkin orang di dalamnya orang-orang adat yang karena memang itu sudah weluri yang sudah dilaksanakan oleh leluhur adat gitu loh. Akhirnya sanksinya sanksi adat ya, sanksinya masyarakat. Nah ini loh Pak, ini monggo artinya, tapi hal-hal seperti itu kan saged dilaksanakan oleh punjir-punjir sementara saiki ke arah-arahan sik wis sing penting masyarakat iki njaluk selamat. KKB kan ada selamat to Pak. Jadi sing kalih sing poso iki minta selamat. Ini dilaksanakan selamat. Bagian itu saya kira bisa. Ya bisa dilaksanakan. Jadi ngasarankan Pak Kades akan dilaksanakan ini, tapi punjir-punjire mawon wajib Pak nggone ibadah niku ibadah wajib mawon. Terus ibarat wong kawinan iki nikahe niki mawon yang dilaksanakan. Rame-rame nih diatur sok. Sonten Olesari nggih mboten melaksanakan undang orang. Ditapel kuda, Pak. Di lockdown masyarakatnya, ndak boleh keluar rumah. Kalau mau dilihat di jalan monggo silakan, masyarakat nutup, tidak boleh orang luar masuk ke Olesari. Di Joko kalih Linmas nih kalih Hansip itu di Joko gang-gang itu. Tempatnya di Joko. Ndak boleh orang akan itu. Jika orang ke sana ndak boleh. Ini memang terdampak. Tapi alhamdulillah sekalipun terdampak COVID itu di Muncar itu kayaknya dampaknya itu minim karena di Muncar itu kan lagi musim, Mbak. Jadi kita itu tidak begitu ada keresahan lah. Tapi alhamdulillah karena kami ini juga ada perangkat desa ya, tetap protokol kesehatan kami ya instruksikan kepada masyarakat sana, apalagi kepada pengunjung, sekalipun itu pengunjungnya itu ya satu gitu. Ya, alhamdulillah. Bisa untuk sektor pariwisata. Selama ini kan untuk jalan, papingan, ngono toh. Ya. Itu padahal itu yang belum tentu juga bisa meningkatkan ekonomi. Tapi kalau seandainya situs itu baik, jalannya bisa pengunjung banyak, saya yakin bisa sakit menambah ekonomi. Bukti ini sakit nambah ekonomi. Nek pengunjung dalam mlebu minimal atau orang dodol kembang. Sasaran kita ini kan masyarakat kalangan ke bawah. Gitu. Jadi kalau jalan ya memang jalan kono kan sing enakne sing duwe sawah. Gitu. Nah, sing dodolan iki durung karuan duwe sawah. Nah, ini sasaran kita sebenarnya. Jenengan saged usulan ten desa, Pak, jalan ke situs niki rusak. Tolong jenengan damelaken paving misalnya nanti sore.
jenengan ngomong tentang Pak RT nih, kepala dusun nih, kok sakit dusun nih. Jenengan yang bener ngomong terus Pak Ridho dispar ngono sampai jelas wis. Pahit. Ternyata diganti Pak Rusiano itu pihak dari kepala desanya itu kalau wilayah Kalipahit biar yang menangani masyarakat Kalipahit. Kalau yang ini kan masuk di Kedung Asri yang mengurus Pak. Kalau wilayahnya itu wilayah Kalipahit, terkhawatir saya nanti kalau saya ke Kedung Asri nanti saya disalahkan sama kepala desanya Pak. Jadi gini Pak. Sampean kali kula pun kiat, ngoten. Monggo diperkuat. Dados tiyang niku karepe sing jaba niku karepe kudu njomplangaken sampean kali kula niku. Monggo sareng-sareng diperkuat niki dirumat saestu. Lah, sing dibetani tangki nika sifat kayon-kayon ajeng masuk niku kudu dipanggul disemprot. Nawi lek tiyang demek ngeten iki enten omo-omo sakit icak. Monggo dipanggul ketang-ketang sot saking ketilasan monggo. Lah, tempat Mbah Jo Kusuma Bakopen iki sumbernya tragedi. Tiyang niku mboten nate balik jam 12, mesti jam 4, jam 3 dikuncine tak ngantuk-ngantuk ngeten. Tak ngantuk-ngantuk. Mulai Kemis Kliwon Jumat Legi niku zaman buta syukuran ambek. Nggih. Ajeng mantu, ajeng sunatan, sapine bayi, sawahe panen. Niku, nggih. Mantu loro, mantu dugi luar. Hah, niku. Yakin teng mriku niku. Lek ajenge golek sego anget panggang ayam teng Mbah Jo Kusuma Bakopen. Daerah Kumendung. Lah, kula nedhi teng Pak Gatot. Niku bangunan. Lek lurah kula niki termasuk cara anune mboten pati anu teng mriku. Kula nedhi pager saking PU. Nggih. Ya, saking PU. Karep karo lurah mboten ajal. Mboten enten Pak bangunan saking kelurahan, namung paping. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nika lungguh-lungguhan niku Pak Bu Amin, Pak. Asal kotak amal sekedhik-sedhik kula bangun teng isore Pakeh, teng isore Ringin. Hah? Monggo sinten sing ajenge nguri-nguri Pak Bu Amin dadi juru kunci mulai songo-songo temekan sak menten niki suwi. Insyaallah kula matur nuwun kalih Bapak mriki niki karo kantor disukani tali asih insyaallah kenging damel bantu. Amin. Diparingi sing nyepem petilas-petilasan muga diparingi panjang umur, muga paringi kesehatan, mumpun taker kenging musibah sing corona ngoten niku muga diinggiraken teng Kabupaten Banyuwangi.